Gusti Allah itu ya bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Gusti Allah itu sejatinya tergantung daripada wadahnya, Mas Yahya. Boleh dikatakan netral ya. Kalau kita ibaratkan seperti air, ya, tergantung wadahnya. Jadi yang membuat perbedaan ini sebetulnya ya kita manusia ini. Makanya secara kodrat, secara fisik antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kita menggambarkan bahwa Gusti Allah itu adalah sebuah sosok. Tidak ubahnya seperti orang tua misalkan. Oh, sosok laki-laki. Karena dari namanya Gusti Allah. Namanya Tuhan. Seolah-olah itu adalah nama gagah seorang laki-laki begitu. Jadi sebetulnya sekali lagi Gusti Allah ini kan tidak berwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mas Wahyu, dari saya kecil itu saya penasaran ya Mas Wahyu, siapa sih yang memberi nama Gusti Allah itu Mas Wahyu? Yang memberi nama Gusti Allah. Iya. Yang memberi nama itu tentunya ya manusia, Mas Yahya. Ya kita, ya manusia, ya. Makanya ada yang menyebut Gusti Allah, ada yang menyebut Yang Maha Kuwasa, ada yang menyebut Tuhan, ada yang menyebut Sang Hyang Widi dan lain sebagainya. Kalau nama, ya tentunya manusia yang memberi nama. Manusia sendiri. Iya, manusia. Yang memberi nama itu manusia. Gusti Allah itu laki-laki atau perempuan Mas Wahyu? Mas Yahya menanyakan tentang apakah Gusti Allah itu laki-laki atau perempuan, ya. Yang jelas begini, kita sama-sama tidak pernah bertemu dengan sosok yang disebut atau yang kita yakini sebagai Gusti Allah, kan begitu Mas Yahya? Ya, betul, ya. Mas Wahyu. Jadi sekali lagi di sini juga kita tidak bermaksud menggurui, tidak bermaksud bahwa kita ini adalah yang paling pinter, kita yang tahu, tidak ya. Tetapi kita sama-sama belajar. Nah di dalam belajar itu buat Mas Wahyu secara pribadi, belajarlah terhadap kehidupanmu pribadi. Ya jadi Mas Wahyu ini juga belajar terhadap kehidupannya Mas Wahyu sendiri. Oke. Gitu ya Mas Yahya. Jadi Ya. ini biar tidak menjadi seolah-olah bahwa Mas Wahyu ini pernahkah bertemu. Enggak bisa ya, enggak bisa. Makanya kita bisa sampaikan berdasarkan dengan pemahaman kita. Tentunya dulur-dulur biar mencerna ya, belajar, memahami agar tidak salah di dalam kita mempelajari sesuatu, termasuk bagaimana kita bisa mengenal Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta atau Gusti Allah. Jadi kalau menurut Mas Wahyu, Gusti Allah itu ya bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Karena Gusti Allah itu sejatinya tergantung daripada wadahnya, Mas Yahya. Jadi kalau Gusti Allah yang ada di Mas Wahyu, karena Mas Wahyu ini wadahnya ya, jasmaninya ini adalah secara kodrat disebutnya laki-laki, ya Gusti Allah tentunya yang ada di Mas Wahyu ya laki-laki. Kalau Gusti Allah yang ada di wadahnya ini seorang perempuan, ya Gusti Allah perempuan. Jadi Gusti Allah itu apa ya bahasanya, bukan boleh dikatakan netral ya. Kalau kita ibaratkan seperti air ya, tergantung wadahnya. Jadi yang membuat perbedaan ini sebetulnya ya kita manusia ini. Makanya secara kodrat, secara fisik antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah atas dasar itulah
Maka Gusti Allah itu bisa menjadi perempuan manakala bertempat di wadah seorang perempuan, dan bisa menjadi laki-laki manakala bertempat di wadah seorang laki-laki, Mas Yahya. Oh, berarti Gusti Allah itu tidak punya kelamin, akan tetapi Gusti Allah itu menjadi laki-laki atau menjadi perempuan tergantung wadahnya, gitu ya Mas Wahyu? Iya, siapa yang berani mengatakan bahwa Gusti Allah ini adalah sebuah sosok? Tidak ada. Tidak ada, itu kan hayalan kita. Dulu kita sebagai orang yang masih belum belajar, ya, kita menggambarkan bahwa Gusti Allah ini adalah sebuah sosok. Tidak ubahnya seperti orang tua misalkan. Oh, sosok laki-laki karena dari namanya Gusti Allah. Namanya Tuhan, seolah-olah itu adalah nama gagah seorang laki-laki begitu. Jadi sebetulnya sekali lagi Gusti Allah ini kan tidak berwujud. Gusti Allah ini tidak berbentuk. Sering Mas Wahyu kasih gambaran yang paling sederhana saja. Gusti Allah itu tidak ubahnya seperti air. Mas Yahya tahu kan air yang dari sumbernya sebelum diapa-apakan oleh kita ya sebagai manusia. Air itu kan tidak berwarna, tidak berasa. Air itu tidak berbau. Air itu ya bening, suci, bersih. Nah, barulah air itu bisa berwarna karena dikasih pewarna, bisa menjadi merah, hijau, kuning. Tergantung wadahnya, maka air itu sudah beda-beda nama. Tergantung siapa? Tergantung kita manusia. Makanya Gusti Allah ini adalah sebuah energi, Mas Yahya. Energi kehidupan. Jadi Gusti Allah itu cuma satu adanya. Tetapi Gusti Allah itu hidup di setiap, ya, kalau kita bicara jagat raya ya semua beserta isinya ini. Tetapi kita bicara karena yang kita pelajari adalah buku kehidupan yang sejati. Ya Gusti Allah ini tentunya hidup berdasarkan wadahnya. Ya ketika wadahnya itu sudah tidak ada, berarti Gusti Allah sudah tidak ada lagi di wadah tersebut. Kalau orangnya sudah meninggal. Tetapi Gusti Allah yang ada di kita, kita masih hidup, ya Gusti Allah hidup di kita. Intinya Gusti Allah itu adalah energi kehidupan yang kekal abadi. Energi, ya. Energi kehidupan yang kekal abadi dan tidak akan pernah bisa musnah. Yang musnah itu wadahnya. Ya kita ini, Mas Wahyu dengan Mas Yahya itu bisa musnah. Raganya ya. Iya. Wadahnya yang bisa musnah. Berarti selama ini yang menganggap Gusti Allah itu adalah sosok laki-laki besar, lebih besar dari, kalau saya bayangin itu lebih besar dari planet kita, Mas Wahyu. Jadi kita itu seperti semut itu bayangan saya itu, Mas Wahyu. Gusti Allah itu besar gitu, Mas Wahyu. Ya, boleh-boleh saja. Itu berarti salah ya, Mas Wahyu. Boleh-boleh saja kita menggambarkan seperti ini, seperti itu. Tetapi kan di dalam keyakinan kita, ya, kita menjalani kehidupan ini kan yang harus, manakala kita membicarakan sesuatu hal yang gaib, Gusti Allah ini kan gaib sifatnya, ya. Iya. Tetapi kita juga harus mampu menjelaskan juga secara fakta. Karena itu sudah satu paket, Mas Yahya. Makanya tidak usah belajar kemana-mana, belajarnya di buku kehidupan pribadi. Ya, ini guru sejati itu ada di diri kita. Kita pelajari semua ini, kita sudah, insya Allah kita bisa memahami semua. Hubungan kita dengan Sang Pencipta, hubungan kita dengan jagat raya ini termasuk dengan sesama. Insya Allah bisa.